Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 Hukum Perbankan untuk mempresentasikan makalah hasil observasi kami yang berjudul Analisis Pemberian Kredit Modal Kerja dan Modal Usaha pada Bank Konvensional, Studi Kasus pada Bank OCBC NISP Jakarta Pusat, yang beranggotakan saya sendiri, Afida Pinka Kinanti, Kiki Nur Aisyah, Safira Surya Rehananda, dan Alisa Ardi. Selanjutnya, yang pertama, yaitu analisis situasi permasalahan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan perbankan juga adalah salah satu alternatif yang dalam menyelesaikan permasalahan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang masih dianggap belum dapat terpenuhi. Lembaga keuangan yang ada ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Bank juga merupakan salah satu perantara keuangan atau financial intermediary yang sangat membantu dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Hal ini berarti kehadiran bank di dalam masyarakat juga sebagai badan usaha tidak hanya semata-mata bertujuan bisnis, melainkan ada misi lain, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Bunga kredit modal kerja yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 7%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6%. Penurunan bunga pada tahun 2020 ini merupakan bentuk subsidi kredit dari pemerintah. Sayangnya, tidak semua lembaga keuangan dan bank memperoleh kredit bersubsidi tersebut. Salah satu bank yang mendapatkan subsidi kredit tersebut adalah Bank OCBC NISP. Sesuai dengan yang telah disebutkan, jenis kredit ini merupakan jenis kredit yang khusus untuk membiayai usaha. KMK namanya, bukan merupakan jenis pinjaman jangka panjang, karena jenis kredit ini biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, kami menyusun rumusan masalah apa-apa saja variabel-variabel atau item-item yang ada dalam pengelolaan modal kerja secara komprehensif suatu usaha. Yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa perbaikan dalam modal kerja akan secara otomatis meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, bagaimana sebenarnya toleransi bank terhadap jika ada debitur kredit modal usaha yang kerap menunda-nunda pembayaran. Yang keempat, bagaimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha sebagai bentuk penerapan manajemen risiko perbankan dalam kredit usaha. Selanjutnya, tinjauan kegiatan observasi dan wawancara. Yang pertama, kami menyusun bahwa untuk mengetahui apa saja variabel-variabel atau item-item yang ada dalam pengelolaan modal kerja secara komprehensif suatu usaha. Yang kedua, mengetahui bahwa perbaikan dalam modal kerja akan secara otomatis meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh toleransi bank terhadap jika ada debitur kredit modal usaha yang kerap menunda-nunda pembayaran. Yang keempat, mengetahui cara bank OCBC NISP Jakarta Pusat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha sebagai bentuk penerapan manajemen risiko perbankan dalam kredit usaha. Selanjutnya, manfaat kegiatan observasi dan wawancara. Yang pertama, tujuan kami adalah manfaat teoritis. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum mengenai mekanisme sistematika pemberian kredit modal usaha dan kredit modal kerja dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, manfaat praktis, mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan juga informasi mengenai pemberian kredit dan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, khususnya kepada Bank OCBC NISP Jakarta Pusat, dan bagaimana mekanisme penyelesaian yang akan dilakukan oleh bank terhadap pemberian kredit modal usaha dan kredit modal kerja. Selanjutnya ada teori kredit perbankan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwasannya kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain. Peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Oleh karena dalam penyaluran kredit perbankan perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait kreditor, maka diperlukan prinsip kehati-hatian dengan tujuan mencapai sasaran dan juga tujuan pemberian kredit. Penetapan keputusan kredit bank harus memperhatikan keamanan perbankan. Aman yang dimaksud yaitu bank dapat menerima kembali nilai ekonomi yang sudah diberikan kepada kreditur. Penggunaan kredit haruslah membeberkan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan juga masyarakat umum. Selanjutnya ada teori prinsip kehati-hatian.
Di sini pemberian kredit bank dapat mempengaruhi kesehatan dan juga kelangsungan usaha bank. Risiko tersebut dapat diminimalisir oleh bank dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian bank. Dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan menekankan bahwa bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Ketentuan mengenai jaminan ini secara material mengarah kepada jaminan secara ekonomis. Kemudian prinsip kehati-hatian bank juga dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya kita akan masuk dalam kerangka pemecahan masalah. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, pihak yang kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat sebagai pihak ketiga dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat pula. Bank dalam menjalankan kegiatannya mengalami berbagai permasalahan dan juga kejahatan yang menimpanya seperti pembobolan bank melalui letter of credit, fiktif, pembobolan bank dan dana nasabah oleh pegawai karena penggelapan, kemudian ada penipuan dan kecurangan di bidang perkreditan, kemudian ada pencurian uang nasabah melalui ATM atau kita biasa menyebutnya dengan skimming. Kemudian karena hal tersebut, kita sebagai agent of trust dalam melaksanakan kegiatannya baik sebagai penghimpun dana maupun sebagai penyalur dana selalu berdasarkan kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Uangnya akan dikelola dengan baik dan bank tidak akan bangkrut, serta mereka juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan, masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Dari uraian kerangka pemecahan masalah pada observasi ini meliputi yang pertama yaitu ada studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan mengawali kegiatan observasi, disusun desain penelitian dan rancangan pertanyaan. Kemudian tahap lanjutnya dilakukan penentuan lokasi penelitian dan juga informannya. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi, dan juga wawancara. Nah, dari data hasil studi lapangan tersebut ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengadakan pengolahan data dan atau pengutipan referensi berupa jurnal, karya ilmiah, buku, dan lainnya yang dapat ditampilkan sebagai temuan penelitian. Diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada realisasi dari pemecahan masalah. Wawancara dengan mula-mula perancangan bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam memberikan kredit kepada calon debitur guna menjamin kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Lalu kami sebagai peneliti menyusun berbagai rumusan masalah yang akan kami analisis dengan menguraikan hal tersebut pada bab pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai halayak sasaran. Jadi kegiatan penelitian ini ataupun wawancara ini ditargetkan kepada masyarakat serta nasabah bank OCBC ataupun nasabah bank lainnya. Nah, kegiatan ini juga diharapkan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran akan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank dalam memberikan kredit modal usaha ataupun kredit modal kerja pada nasabah.
Selanjutnya mengenai tempat dan waktu. Nah, mengenai tempat, sebenarnya kami ingin melaksanakan wawancara langsung di kantor Bank OCBC Jakarta Selatan. Tetapi karena ada terkendala izin untuk melakukan wawancara di kantor bank, maka wawancara kami lakukan melalui Zoom meeting. Lalu yang selanjutnya ada waktu penelitian. Nah, penelitian ini kami laksanakan di Bank OCBC dengan rancangan waktu sebagai berikut. Yang pertama itu ada masa persiapan yang kami lakukan pada tanggal 5 Desember 2022 dengan rangkaian mempersiapkan surat izin observasi ke pihak Bank OCBC. Lalu yang kedua itu ada masa permohonan yang kami lakukan pada tanggal 6 Desember 2022 dengan rangkaian memberikan surat permohonan izin observasi kepada pihak Bank OCBC melalui WhatsApp Customer Service Bank OCBC. Lalu masa observasi kami lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2022 dengan rangkaian observasi dengan Bank OCBC. Nah, selanjutnya masa penyusunan laporan kami lakukan pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2022 dengan rangkaian penyusunan laporan dari penulisan manual, proses editing, proses pengetikan hingga penyetakan laporan makalah. Selanjutnya ada mengenai metode kegiatan. Yang pertama itu ada observasi. Nah, dalam penelitian ini sebenarnya kami ingin melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank OCBC, yaitu di kantor Bank OCBC Jakarta Selatan. Tetapi karena terkendala izin untuk melakukan wawancara langsung di kantor bank, maka kami melakukan melalui Zoom meeting. Yang kedua itu wawancara. Kami melakukan wawancara untuk menganalisa respon ataupun tanggapan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit modal usaha ataupun kredit modal kerja kepada debitur yang terjadi pada Bank OCBC, serta menjawab semua rumusan masalah yang sudah peneliti rumuskan. Lalu dalam metode wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung berkaitan. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan berbagai referensi atas karya ilmiah, artikel, jurnal, ataupun buku serta internet yang keseluruhannya itu berkaitan dengan hasil wawancara yang diperoleh melalui narasumber serta relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya mengenai mekanisme kredit usaha dalam bank konvensional. Nah, di Indonesia di samping mempunyai fungsi umum, bank juga mempunyai fungsi khusus, yaitu diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Lalu, bank dalam menyalurkan dananya antara lain melalui pemberian kredit yang merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan, karena berputarnya roda dunia itu sangat tergantung kepada kredit yang dikeluarkan oleh bank yang akan dipergunakan sebagai modal untuk berusaha. Hal ini terbukti ketika beberapa tahun belakangan dunia perbankan itu dilanda keterpurukan sehingga menimbulkan dampak yang banyak bagi pengusaha untuk yang mengalami kesulitan ekonomi. Selanjutnya, kredit perbankan juga memiliki peran penting dalam pembiayaan perekonomian nasional serta merupakan motor pergerakan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketersediaan kredit memungkinkan juga rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri. Selain itu, terdapat juga tujuan kredit, yaitu untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis itu adalah untuk mendapat keuntungan. Nah, terdapat juga beberapa mekanisme pemberian dana kredit usaha dalam bank konvensional. Yang pertama itu ada tahap permohonan kredit. Nah, pada tahap pertama ini dari prosedur pemberian kredit itu adanya pengajuan surat permohonan kredit calon debitur yang akan diajukan secara tertulis oleh penyelia pemasaran kredit. Selanjutnya ada pengumpulan dana. Nah, yang selanjutnya ada keputusan komite kredit, yang mana keputusan komite kredit ini bisa berbuah 3 keputusan, baik itu disetujui, ditolak, atau ditangguhkan.
Nah, apabila sudah didapatkan keputusan komite kredit, selanjutnya dibuatkan surat penegasan atau pemberitahuan kepada si pemohon tadi. Yang mana apabila pemohon kredit disetujui, maka selanjutnya harus dibuatkan surat penegasan kepada pemohon kredit. Nah, yang selanjutnya ada pengikatan kredit. Nah, pengikatan kredit ini sama seperti perjanjian kredit di atas hitam dan putih antara calon debitur dengan penyelenggara pemasaran. Lalu selanjutnya ada penutupan asuransi yang mana dilakukan untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul di kemudian hari karena resiko-resiko ini dapat diakibatkan karena adanya kesalahan dalam kelengkapan file persyaratan kredit yang akan diasuransikan. Selanjutnya ada realisasi kredit. Nah, realisasi kredit ini dapat dilakukan hanya ketika semua dokumen yang diberikan sudah benar. Nah, jika sudah benar sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh bank, maka calon kreditur itu dapat mengajukan kredit. Nah, selanjutnya ada dokumentasi yang mana dilakukan ketika seluruh proses persyaratan telah dilalui dan dilengkapi oleh si calon debitur. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa calon debitur ini telah melakukan sebuah transaksi kepada pihak bank dan mulai terikat dengan peraturan-peraturan di bank yang berlaku. Baik, setelah kita tadi mempelajari bagaimana sih kredit perbankan itu dan juga bagaimana dasar-dasar dari prinsip kehati-hatian, selanjutnya kita memahami bagaimana sih penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha perbankan pada bank yang kami teliti yaitu Bank OCBC NISP. Nah, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, kami memohon maaf apabila dalam pemaparan kami selanjutnya terdapat beberapa kesalahan, baik itu kesalahan data, frasa, atau ungkapan yang kami ungkapkan. Nah, lanjut kita kepada pembahasan yang pertama. Pertama-tama, mengenai prosedur pemberian kredit dan penilaian terhadap kredit oleh bank secara umum sebenarnya antara satu bank dengan bank yang lain itu tidak jauh berbeda ya, tetapi yang menjadi perbedaannya mungkin terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang telah ditetapkan oleh perbankan atas pertimbangan masing-masing sesuai dengan kesanggupan dari perbankan itu sendiri. Nah, berdasarkan bank yang kami teliti, yakni Bank OCBC NISP, bahwasanya dalam hal pengajuan kredit usaha, biasanya setidaknya akan diminta dokumen-dokumen pendukung yang terdiri dari 3 dokumen. Yang pertama ada dokumen keuangan, yang dimaksudkan dokumen keuangan ini berisi keuangan yang bersifat kekayaan. Dari dokumen ini, pihak bank nantinya dapat melihat apakah kondisi keuangan si nasabah atau calon debitur ini baik atau tidak. Lalu dalam dokumen ini juga biasanya bank dapat melihat bagaimana sih kondisi perputaran omset. Nah, biasanya karena si calon debitur ini adalah para pengusaha ya yang memerlukan kredit usaha. Nah, lalu pihak bank juga akan memperhitungkan biaya produksi atau biaya gaji karyawannya dari omset atau keuntungan yang didapatkan dari transaksi kredit usaha bersama si calon nasabah ini. Setelah itu, pihak bank bisa memperkirakan apakah nasabah ini mampu atau tidak untuk membayar angsuran. Nah, setelah dokumen keuangan, selanjutnya adalah legalitas, yang mana pengajuannya ini atas nama perusahaan yang nantinya pihak bank akan meminta data legalitas perusahaan, seperti misalnya surat izin perusahaan atau surat bangunan, dan masih banyak lagi ya sesuai ketentuan bank itu sendiri. Nah, dalam hal ini pihak bank dapat melihat bagaimana sih rekam jejak perusahaan tersebut. Selain itu, pihak bank juga tidak hanya bisa melihat rekam jejaknya saja dalam segi perbankan ya, akan tetapi juga bisa melihat jauh dari lembaga keuangan lainnya seperti baik itu finance ataupun leasing. Nah, setelah dokumen legalitas dipenuhi, selanjutnya ada jaminan. Nah, sebenarnya tipe-tipe jaminan yang ditawarkan atau yang diwajibkan oleh perbankan itu bervariasi ya. Akan tetapi pada bank yang kami teliti yaitu Bank OCBC NISP lebih memilih jaminan dalam bentuk aset yang sudah ada bangunannya. Karena nilainya itu lebih tetap dan mudah gitu untuk dijaminkan. Nah,
Pertimbangan Bank OCBC NISP dalam memberikan kredit usaha kepada nasabahnya ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia tentunya. Setiap tahapan ini dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko, dan analisis yang diteliti dan pengawasan yang ketat demi terciptanya iklim perbankan yang sehat bagi perbankan itu sendiri ataupun berbagai bank-bank di Indonesia. Nah, dari berbagai informasi mengenai prinsip kehati-hatian dalam kredit usaha dari objek penelitian kami, dapat ditarik kesimpulan ya bahwasanya yang pertama, pertimbangan Bank OCBC NISP dalam memberikan kredit usaha kepada nasabahnya ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia. Dan setiap tahapan dilakukan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan analisis yang teliti dan pengawasan yang ketat demi terciptanya iklim pembayaran yang sehat. Lalu ada beberapa upaya ya yang dilakukan oleh Bank OCBC itu tersendiri dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ketika memberikan kredit usaha. Di antaranya melakukan 3 tahapan checking akun perbankan kepada nasabah atau debitur. Jadi tidak hanya tahapan BI checking aja ya yang kita tahu selama ini, tetapi ada 3 tahapan checking. Wah, jadi sangat terjamin sekali ketelitian dari analisis terhadap calon nasabah kredit usaha di Bank OCBC NISP ini. Lalu selanjutnya melengkapi 3 dokumen penting, yakni dokumen keuangan, legalitas, dan jaminan berupa aset tidak bergerak. Dan tentunya menerapkan asuransi kredit demi terjalinnya kredit usaha yang sehat, baik itu bagi si calon debitur ataupun bagi perbankan itu sendiri. Nah, setelah kami menjelaskan beberapa poin kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini, setidaknya kami ingin memberikan sedikit saran, baik itu bagi objek penelitian kami ataupun bagi perbankan di seluruh Indonesia, yang semoga saran ini dapat bermanfaat bagi iklim perbankan di Indonesia. Nah, saran yang dapat kami berikan, yakni penyaluran kredit atau pemberian kredit perbankan sejatinya telah mengutamakan agunan daripada sekadar adanya jaminan yang berupa keyakinan debitur untuk melunasi hutangnya. Hal tersebut tentunya didasari dengan keyakinan bahwa debitur akan melunasi pinjamannya adalah prinsip yang abstrak. Abstrak di sini adalah bisa saja jaminan tersebut diagunkan kepada bank, akan tetapi apakah jaminan tersebut dapat bermanfaat atau dapat dicairkan gitu langsung oleh perbankan? Belum tentu, karena ada berbagai tahap pencairan jaminan yang harus dilakukan oleh perbankan. Jadi perbankan sejatinya tidak bisa sembarangan memilih atau mensyaratkan jaminan begitu saja. Nah, namun perlu diketahui juga bahwa memperoleh nilai ekonomis dan yuridis yang sesuai mempunyai kesulitannya tersendiri. Maka dari itu, perlu diperhatikan bahwa jaminan dalam perjanjian kredit yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi tapi tidak memenuhi syarat-syarat yuridis yang memadai akan menyulitkan pelaku usaha dalam hal ini, baik itu bank sendiri dalam pembebanan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, sekian pemaparan mengenai hasil observasi kami selama beberapa bulan ke belakang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Kiki Nur Aisyah selaku perwakilan dari kelompok ini memohon maaf apabila selama pemaparan kami terdapat sedikit banyak kesalahan atau terdapat kesalahan juga dalam substansi hasil observasi yang kami paparkan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.